Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Markus Yon Anderson Selain dengan NIM 0302 1282 025052, kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang perhitungan pada kolam pengendapan lumpur pada proses pencucian batu bara. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas preparasi batu bara. Baik, langsung saja. Terdapat soal yaitu suatu perusahaan pertambangan batu bara memiliki rancangan membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Dengan data-data lain yang diketahui yaitu pertama, ukuran partikel yaitu 3 kali 10 pangkat 6 meter, berat jenis solid 2,5 gram per cm kubik, dan viskositas air yaitu 1,31 dikali 10 pangkat 6. Di sini kita untuk mencari yang pertama, hitunglah berat padatan, yang kedua berat air, yang ketiga volume padatan, yang keempat volume air, yang kelima total volume, yang keenam kecepatan pengendapan, yang ketujuh luas kolam pengendapan, yang kedelapan dimensi kolam pengendapan, 9 volume kolam pengendapan, 10 waktu partikel mengendap, 11 kecepatan air dalam kolam, 12 waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, 13 persentase pengendapan harus lebih dari 85%, dan yang terakhir waktu pengerukan rentan antara lebih dari 30 hari. Dengan data tambahan yaitu ukuran partikelnya itu 3 kali 10 pangkat min 6 akan diubah menjadi 0,00003 meter. Dan diameternya yaitu 9E-12M. Berat solid yaitu 2,5 gram per cm kubik diubah menjadi 250 kg per meter kubik. Viskositas air 1,3 kali 10 pangkat 6 kg meter per sekon menjadi 0,000013 kilogram per meter sekon. Dan persen solid yaitu 7,5%, dan persen air yaitu 92,5%, dan kebutuhan air yaitu 452 meter kubik per jam, dan berat jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter second pangkat 2, dan PS kurang PA-nya yaitu 1500 kg per meter K3. Langsung kepada perhitungannya. Yang pertama kita akan mencari padatan per meter pangkat 3 dengan menggunakan rumus persen solid dikali Qmax dikali PS yaitu 7,5% dikali 452 dikali 2500, didapat hasil yaitu 84.750 kilogram per jam. Yang kedua, berat air per meter pangkat 3 atau meter kubik yaitu dengan rumus persen air dikali Qmax dikali PA didapat jadi 92,5 dikali 452 dikali 1000, didapat hasilnya itu 100 kg per jam. Kemudian volume padatan per detik dengan rumus berat padatan per meter kubik dibagi PS dikali 3600 detik per jam. Dan kemudian didapat 84750 dibagi dengan 2500 dikali 3600, didapat hasil yaitu 0,009417
meter kubik per jam. Kemudian kita mengambil volume air per detik. Dengan rumus, berat air per meter kubik dibagi PS dikali 3.600 detik per jam. Kemudian 418100 per 100 dikali 3.600 didapat hasil yaitu 0,116139 meter kubik per jam. Kemudian total volume per detik. Dengan rumus volume padatan per detik ditambah volume air per detik, yaitu 0,009417 ditambah dengan 0,116138889 didapat jumlah yaitu 0,125556 meter kubik per detik. Kemudian kita akan mencari kecepatan pengendapan dengan jelasnya pendekatan Stokes karena persentase padatan yaitu kurang lebih 40% atau kurang dari 40%. Persen solidnya yaitu 7,50%. Dengan rumus VT sama dengan G dikali D pangkat 2 dikali PS kurang PA dikali 8 kali mu. Jadi dapat 9,8 dikali 9E 12 dikali 1500 per 18 dikali 0,000013. Didapat hasil yaitu 0,005654 meter per detik. Kemudian kita akan mencari luas kolam pengendapan dengan rumus Q total dibagi VT, yaitu 0,125556 dibagi 0,005654. Didapat hasil yaitu 22,20711 meter pangkat 2. Untuk mencari dimensi kolam pengendapan menurut perhitungan dengan hukum Stokes, yaitu kita bisa dilihat di tabel-tabel ini, sudah tertera pada tabel ini. Kemudian kita cari kedalaman kolam yaitu 7 meter, dan lebar kolam yaitu 4 meter, dengan panjang kompartemen yaitu 22,20711 dibagi 4 didapatkan menjadi 5,551776, dibulatkan menjadi 6 meter. Perhitungan tersebut didapatkan dari tabel di atas dengan hukum Stokes. Kemudian lanjut kepada volume kolam pengendapan. Kolam pengendapan memiliki 6 buah kompartemen, yang masing-masing kompartemen memiliki panjang 6 meter, lebar 4 meter, kedalaman 7 meter. Kedalaman tiap-tiap kompartemen berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemen. Maka volume kolam pengendapan bisa dihitung sebagai berikut, yaitu V6 dikali P dikali B dikali di dalam kurung T kurang 0,5. Maka 6 kali 6 dikali 4 dikali 6,5 didapatkan hasil yaitu 936 meter kubik. Kemudian kita akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk pengendapan dengan rumus H dibagi VT, yaitu 7 dibagi 0,005653,846. Didapat hasil yaitu 1238,095238 detik dan diubah menjadi ke menit yaitu 20,63492,063 menit. Partikel padatan akan mengendap dengan baik jika waktu yang dibutuhkan material untuk keluar dari kolam pengendapan yaitu TH atau TV lebih kecil daripada TH. Kemudian kita akan mencari kecepatan air dalam kolam dengan rumus Q total per A. Kemudian 0,125556 dibagi 28. Maka didapat hasil 0,004484 m meter per sekon.
Sehingga A-nya B dikali H. 4 dikali 7 yaitu 28. Itu nilai A yang didapat dari Q per A. Kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. TH P per VH. Yaitu 36 dibagi 0,004484. Didapat yaitu 8.028,319 detik diubah menjadi menit yaitu 133,08053 menit. Berdasarkan perhitungan di atas, TV lebih kecil daripada TH. Dengan membandingkan waktu pengendapan dan waktu keluarnya air dan material dapat digunakan untuk mengetahui presentasi pengendapan, maka digunakan rumus ini. Kita masuk lagi ke presentasi pengendapan. Dengan rumus waktu yang dibutuhkan air keluar dibagi dengan waktu yang dibutuhkan air keluar ditambah waktu pengendapan dikali dengan 100%. 133,8053097 per 133,8053 ditambah dengan 20,634926 dikali 100, maka didapat dengan hasil yaitu 87%. Dengan persentase tersebut, maka material yang terlarut dalam air tidak semuanya terendapkan. Padatan yang berhasil diendapkan hanya 87% dari total padatan yang masuk ke dalam kolam. Padatan yang berhasil diendapkan dalam waktu sehari dengan jam hujan per hari adalah 1 jam. Dengan rumus volume per detik dikali 3.600 detik per jam dikali jam hujan per hari dikali persentase pengendapan, yaitu didapat nilai 29,3706 meter pangkat 3 per hari. Kemudian waktu pengerukan. Waktu pengerukan menggunakan rumus volume kolam dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan, yaitu 936 per 29,3706 didapat nilai yaitu 31,8686 hari dan dibulatkan menjadi 32 hari. Jadi sehingga pengurukan lumpur dari dasar kolam dapat dilakukan dengan interval 32 hari sekali supaya air dalam kolam pengendapan menjadi bersih. Itulah perhitungan atau pemaparan dari perhitungan pada kolam pengendapan lumpur pada proses pencucian batu bara. Sekian video yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan shalom.